batin baiat dengan seorang mursyid, ini yang dimaksud dengan Isra. Perjalanan di suatu tempat yang mana Nabi itu dioperasi tubuhnya, dadanya. Ibu-ibu sudah operasi dadanya? Ibu-ibu sudah dioperasi dadanya? Bapak-bapak? Belum? Sudah, tapi belum begitu bersih. Bagaimana? Ibu-ibu, ada yang belum mengambil tarekat? Ada, silakan datang. Abu yang masih hidup. Jangan tunda-tunda, karena kita tidak bisa akan berjalan kepada Allah kecuali mursyid yang memperjalankan kita kepada Allah. Mursyid yang mana? Mursyid yang sudah sampai kepada Allah. Mursyid yang sudah sampai kepada Allah. Dia siapa jalan, maka ditunjuklah kita jalan untuk menuju Allah yang disebut tadi pintu Sidratul Muntaha. Baru kita bisa masuk ke mustawa, baru kita masuk ke alam aras. Itu yang disebut dengan wilayah Allah. Wilayah Allah. Jangan sekedar jomblo yang beli, cari. Makanya saya harap kepada ibu-ibu ini, saya paksa supaya mau belajar hakikat ma'rifat dengan bimbingan seorang guru mursyid. Kita dibimbing, saya dibimbing oleh beliau. Saya dulu tidak berani mengatakan ilmu ini karena saya tidak punya, dan rasa pun tidak ada sama sekali. Kalau baca buku oke. Orang anak kecil bisa. Nah, ketika kita bersih daripada Isra, bersih batin kita daripada sifat dengki, sifat rakus, sifat bakhil, sifat sombong, sifat takabur, cinta dunia, syahwat dan cinta dunia, jahil, tidak punya ilmu, baru kita bisa tolak. Ini mau sholat lagi serapah-serapah, wajahkan, binatangkan, Allah. Masuk semua itu di luar sholat. Maka sholat yang seperti itu disebut dengan kesyirikan. Mengingat Allah sekali, 10 kali mengingat Allah. Teringat lagi kepada Allah, belok lagi ke kanan kiri kanan. Kita akan mengingat yang lain selain daripada Allah. Itu salahnya orang musyrik. Kenapa bisa syirik? Karena ada najis di dalam batin, di dalam batinnya. Maka memahami Isra dan Mi'raj, ya, tidak hanya sekedar Nabi naik ke langit, ngambil sholat, ambil suruh sholat sama kita. Bagaimana bentuk sholat Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Nabi. Sholat kamu, sholat kalian semua sebagaimana aku sholat. Pernah lihat nggak Nabi sholat? Dalam mimpi? Jumpa di pasar? Enggak ada. Emangnya nekat tuh sholat seperti sholat Nabi, nggak pernah lihat Nabi? Maka lihatlah bagaimana mursyid sholat. Itu hakikatnya juga sama dengan melihat Nabi. Karena al-hakikatu wali Allah itu adalah Nabi. Jadi hakikatnya. Nah, hakikat. Mudah-mudahan kita paham. Jangan kita sholat sia-sia. Makanya bapak-bapak yang letak-letak nih, saya suruh berjamaah di sini, tidak tahu berapa enggak. Kenapa? Karena hatinya masih ada dabas-dabas, ada barang-barang tersembunyi di dalam ini. Bagaimana Nabi menjelaskan asy-syaitanu yajri majrud dam, setan itu mengalir dalam aliran darah kita. Kita tidak bisa melihat Allah karena dia ada di dalam. Ketika sebut Allahu Akbar, dia yang akan mempengaruhi. Dia akan mempengaruhi kita kemana-mana. Maka sholat datang itu. Karena yang menang adalah orang yang khusyuk dalam salatnya. Qad aflahal mu'minuna alladzina fi salatihim khashi'un. Orang yang menang maksudnya orang yang bisa masuk surga yang di dalam salat mereka itu khusyuk. Bagaimana bentuk khusyuk? Lupa selain Allah. Yang dia ingat hanya Allah. Bagaimana bentuknya? Wadkur rabbaka idza nasita. Ingat kamu akan Tuhanmu ketika kamu lupa dengan yang lain. Kalau masih teringat suara ini, dulu istighfar dulu baru sholat. Jangan langsung. Maka diajarin oleh Imam Al-Ghazali,
bahwa orang-orang bertarikat itu, orang-orang saleh itu kalau mau sholat, dia begitu bangun dari tempat duduknya, dia mengambil wudhu, dia langsung ingat kepada Allah. Jangan lupa-lupa sampai selesai nanti berdiri di tempat sholat dan sampai selesai sholatnya. Makanya ada dalam hukum syara itu, apa hukum syariahnya? Orang yang berwudhu ngomong itu hukumnya makruh. Jangan ngomong hati kita kepada Allah. Tapi kalaupun kita tidak bisa menepis omongan, maka hati kita jangan lupa kepada Allah. Begitu cara sholatnya. Maka sholat di dalam sholat yang 5 waktu dengan sholat di luar yang disebut dengan ingatan-ingatan itu yang saya sebut, jangan kamu merokok, jangan kamu sholat sambil merokok, tapi merokoklah sambil sholat. Itu siapa? Makna jangan merokok, jangan sholat sambil merokok. Lagi sholat ingat apa-apa yang lain selain kepada Allah. Ingat pekerjaan, ingat lampu listrik, ingat mesin belum masukkan, ingat kompor belum dimatikan, ingat kain kotor banyak sekali belum dicuci. Itu maknanya sholat sambil merokok. Tapi merokoklah sambil sholat. Duduk begini, bisa merokok, tapi kita ingat kepada Allah. Yang sama merokok sambil sholat, segala aktivitas kita jangan lupa-lupa kepada Allah. Walaupun kita tidak berada di dalam sholat yang ditentukan, tapi sholat yang dimaksud kita selalu hidup bersama Allah, karena kita tidak bisa melupakan Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kata Allah, dianya Allah itu bersama kamu. Aina ma kuntum, dimanapun kamu berada. Kalau dengan bahasa lain, di mana ada kamu, di situ ada aku. Itu bahasa Indonesia yang mudah dipahami. Makanya sekali kita tidak teringat Allah, maka pada saat itu kita terpisah dengan Allah. Mungkin dikatakan kita alim, punya ilmu, tidak bisa. Orang yang punya ilmu itu orang yang saleh, orang yang bisa sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada itu cuma pintar mau mendongeng. Apa kata Gus Dur? Duh bolong konco, priyo wanita, ojo mung ngaji syariat loko, dur pinter dongeng nulis lan maca. Tembe murine bakal sangsara, tembe murine bakal sangsara, ngawiti ingsun larasi iran kelawan muji mari pangeran kang paring rahmat lan kenikmatan rino wangine tanpa pitungan, rino wangine tanpa pitungan. Ini kalam wali Allah yang sudah disebut oleh Buya Arabi, Buya Dr. Arabi di dalam YouTube-nya, bahwa Gus Dur itu wali Allah pada zamannya. Ini karyanya, ini saatnya. Duh bolong konco priyo itu, jangan hanya mengaji syariat blok syariat saja, nanti kamu akan sengsara, kata beliau. Karena beliau sudah tahu, karena wali-wali Allah itu sudah sampai kepada Allah. Nah kita ini melihat orang tidak dengan perasaan baik, tapi perasaan buruk. Lihat orang nyeleneh begitu, lihat orang yang kurang begitu, kita menuduhnya begini, nggak usah. Kerja kita ini kaji diri, kaji rasa, supaya kita bisa mi'raj kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan hanya mendengarkan cerita Isra Mi'raj naik ke langit, Nabi naik ke langit. Apa urusannya Nabi naik ke langit? Mengambil sholat. Apa urusannya sholat? Untuk umatnya diberikan. Nah itu sudah cukup sampai sini.
mi'raj yang sebetul-betulnya mi'raj dalam hakikat yang